Melihat Sungai Biking, berdiri dengan bangga di atas laut biru, seperti dewa pembunuh, Raja Tians mengerutkan kening dan bergumam, "Tidak, itu tidak benar. Biking He, tidak ada alasan untuk begitu putus asa dengan mereka." Tepatnya, mengapa Biking He menolak melepaskan 100.000 orang kuat dari semua ras? Anda tahu, ada banyak makhluk yang hadir, tetapi sebenarnya mereka tidak berniat melawan Biking He dengan putus asa. Setidaknya mereka tidak ingin menghadapi kekuatan mengerikan dari artefak kekaisaran klan Bihai. Mereka menyelamatkan 100.000 orang kuat dari klan mereka, dan kemudian membiarkan Biking He pergi. Ini adalah langkah mundur untuk kedua belah pihak. Biking He tidak punya alasan untuk membiarkan hal yang baik tidak dilakukan, tetapi harus menyinggung Kaisar Partai ke-18, dan melawan mereka sampai mati. Tanda seru. Anda harus tahu bahwa jika Biking He dapat berkompromi satu langkah, setidaknya setengah dari yang sekarang tidak akan lagi berpartisipasi dalam keluhan ini setelah dia menyelamatkan 100.000 orang dari klannya sendiri. Bahkan jika dia bergerak, dia hanya berpura-pura. Bahkan, Kaisar Ke tidak bermaksud untuk menjaga Biking He, tetapi untuk menyelamatkan Wan King dan yang lainnya terlebih dahulu. Mungkinkah Biking He takut setelah kita menyelamatkan 100.000 orang kuat, kita akan menyesalinya, jadi kita tidak akan membiarkan dia pergi hidup-hidup. King Tians tiba-tiba duduk bersila, dan di tangannya, ada sempoa bulat. Tidak semua sempoa adalah bintik matahari, tetapi bersinar dengan berbagai cahaya menyilaukan. Raja Tians memindahkan sempoa, penghitung terus bertabrakan, dan cahaya ilahi menjadi lebih menyilaukan. Tampaknya itu adalah cara untuk membuka dunia dan menembus sebab dan akibat. Penghitung itu tampaknya menghitung semua kekuatan di dalamnya, mengubahnya menjadi tangan yang memungkinkannya menguasai perhitungan. Biking He tidak punya alasan untuk menjadi begitu bodoh, dan bahkan jika aku tidak berbagi surga dengan klan Kaisar ke-18, tidak perlu melepaskan 100.000 orang kuat yang tidak ada apa-apanya di matanya. Mata Dewa Raja Tians berkedip, dan operatornya berdetak lebih keras. Dia tahu bahwa Biking He dan bahkan seluruh klan Bihai telah mentolerir begitu lama. Tujuan utamanya adalah melarikan diri ke alam semesta kuno dan membangun kembali tanah air mereka. Ini adalah acara klan Bihai yang tak tergoyahkan, dan pasti tidak akan berubah karena emosi pribadi Biking He. Adapun ketakutan bahwa mereka akan kembali setelah menyelamatkan orang, Raja Tians tidak percaya bahwa inilah alasan Biking He cemburu. Sekarang Biking He tidak menyerah dalam satu langkah pun. Siapapun yang berani memasuki Laut Biru harus menanggung kekuatan senjata kekaisaran klan Bihai. Beberapa orang bahkan berencana untuk meninggalkan 100.000 yang kuat daripada bertarung dengan senjata kekaisaran klan Bihai. Adapun alasan mengapa Biking He belum pergi, mereka tidak dapat memasuki klan Bihai tanpa izin, yang bahkan lebih tidak masuk akal di mata Raja Tians. Perlombaan akan meninggalkan rumah mereka dan pergi ke alam semesta kuno. Apakah perlu untuk melibatkan masalah ini? Biking He lebih suka membayar harga setinggi itu dan tidak akan membiarkan kita menginjakan kaki di Laut Biru setengah langkah. Itu menunjukkan bahwa apakah kita memasuki Laut Biru atau tidak adalah kunci apakah klan Bihai berhasil melarikan diri ke alam semesta kuno. Tersentak. Tiba-tiba, seorang operator yang dicubit oleh Raja Tians meledak dalam darah debutnya. Melalui darah itu, dia bisa melihat altar seperti jurang yang menakutkan, dan terlebih lagi, seorang kaisar yang kuat. Kepalanya dipotong, dan darahnya berterbangan. Ledakan. Pada saat itu, Raja Tians tiba-tiba bangkit, dan penghitung itu bahkan lebih dijentikkan oleh ujung jarinya. Penghitung, yang tampaknya tidak lebih dari kuku, meledak ke langit, seolah-olah bisa menembus langit. Pengorbanan darah. Itu pengorbanan darah. Raja Tians berteriak, "Aku tahu bahwa artefak kekaisaran klan Bihai sudah bobrok, dan bahkan jika kau kembali ke klan Bihai, akan sulit untuk melihat kekuatan sekali. Tapi kamu mengandalkan senjata kekaisaran untuk berperang melawan 18 klan kaisar kita. Itu karena ada sisa-sisa klan Bihai yang bersedia melayanimu sebagai ratu, dan terus mengorbankan senjata kekaisaran. Ku bilang, dengan kekuatan Biking He-mu, kamu juga bisa menggunakan senjata kekaisaran klan Bihai. Kamu takut menunggu sisa-sisa untuk mencegah kita menginjakan kaki di Laut Biru. Aku takut aku akan menghancurkan rangkaian korban darah. Lagi pula, bagaimana mereka bisa ada di sini? Dan alasan mengapa Biking He begitu sombong sehingga satu orang dapat memblokir klan Kaisar 18 hari ini adalah karena salah satunya adalah kedatangan tak diundang dari alam semesta kuno, dan yang lainnya adalah artefak Kaisar Bihai di tangannya. Jika tidak ada senjata kekaisaran di tangan, Biking He pasti sudah mati berkali-kali. Justru dengan mengandalkan senjata kekaisaran, Biking He dapat menghalangi 18 kaisar dari Bihai Tianhe, agar klan Bihai bergegas ke alam semesta kuno. Tapi ketika Biking He mendengar ini, dia menoleh dan tertawa liar. Hahaha, kamu pantas menjadi Raja Tians. Benar-benar anjing lari nomor 1 Keiyu Tian. Saat itu, kamu menghitung kematian jutaan orang dari klan saya. Biking He memulihkan keganasannya lagi, dan tombak tajam menunjuk ke Kaisar Tians dan kekuatan senjata kekaisaran. Dia segera merasa seolah-olah akan dihancurkan oleh banjir yang mengerikan,
dan tercekik dengan gelisah. Tapi hari ini, Anda dapat menghitung permainan ini. Tetapi Anda bisakah kamu memecahkan permainan? Tanda seru. Senjata kerajaan ada di tanganku. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menginjakkan kaki di Laut Biru. Wajah Raja Tians muram. Memang, dia bisa menebak putaran ini. Tapi tidak ada cara untuk memecahkannya. Tidak peduli apa perhitungannya. Selama senjata kekaisaran ada di tangan, Viking He memiliki kualifikasi untuk mengamuk mereka. Apalagi Viking He berani bekerja keras. Berapa banyak dari mereka yang berani bekerja keras? Bahkan jika bukan karena 100.000 pembangkit tenaga listrik dalam perjalanan istana kekaisaran mereka, ada terlalu banyak keberadaan penting, seperti gadis Wenxing, keturunan Tianshu, dan Jenderal Pedang Ilahi, Raja Ikatan sendiri, yang akhirnya bertemu dengan Yang Mulia. Mereka mungkin tidak mau bekerja keras. Berbicara tentang Qin Yichan dan yang lainnya, Raja Tians tidak bisa membantu tetapi matanya terangkat. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan 1,8 juta orang yang kuat? Mereka dikejutkan oleh Sungai Viking. Tetapi 1,8 juta tentara dari 18 Kaisar Fang berada di Laut Biru. Namun tak lama kemudian, Raja Tians kecewa dan bahkan marah. Karena Viking He berani muncul, dia pasti sudah mengambil langkah ini. Bahkan, 1,8 juta orang kuat itu telah menjadi pengorbanan terbaik untuk mempertahankan senjata kekaisaran klan Bihai. Di atas Laut Biru, kami tidak berani bekerja keras. Di Laut Biru, 18 kaisar harus tersebar pasir. Dan Viking He di atas Laut Biru berani bekerja keras. Dan kekuatan klan Bihai di belakang istana pasti tak kenal takut sampai mati. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang-orang semua ditempati oleh klan Bihai. Mungkinkah Wenxing dan yang lainnya benar-benar akan dimakamkan di Bihai? Semakin kalkulasi menjadi lebih kacau. Raja Tians hanya melambai dan mengacaukan penghitung. Jika kalkulasi tidak bisa mematahkan permainan, maka andalkan kekuatan. Jenderal Sen, saya akan membantu Anda. Raja Tians berubah menjadi semburan cahaya pelangi. Dan ketika Wu Pek melihatnya, dia meledak dengan sayap emas hitam yang menutupi langit dan menutupi matahari. Sisa, jangan merajalela. Tetapi Viking He melihat kekuatan kekaisaran yang bergegas. Tetapi dia tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Seolah-olah dia telah mengantisipasi hari ini. Dan bahkan dia telah menantikannya. Ayo, biarkan saja Patua itu pergi. Bunuh beberapa pencuri anjing lagi. Harus saya katakan, kekuatan para jenderal dari Tianting Navy dan Raja Tians bukanlah tirani. Tapi Viking He memegang senjata kekaisaran. Itu juga menunjukkan postur tubuh yang tidak takut hidup dan mati. Mereka bertiga bekerja sama. Dan mereka berada di Laut Biru. Sulit bagi 18 kaisar untuk menang.